Halo, selamat malam teman-teman. Kita kali ini berjumpa di Saham Cuan, teman-teman. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu kita bahas eh, company profile PT Era Mandiri Cemerlang Tbk ya, atau tikernya itu di bursa IKAN, disingkat dengan sebutan IKAN. Jadi mungkin lebih familiar kita sebut saja saham ticker ini dengan nama ikan ya teman-teman. Ya, kita ke company profile dulu ya teman-teman di saham ikan ini. Untuk company profile sendiri, saham ikan ini yaitu PT Era Mandiri Cemerlang Tbk ini beroffice address di Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian dia listing 12 Februari 2020. Jadi belum lama, kira-kira ya setahun lebih sedikit lah, setahun sebulan begitu. Saham ini sudah melantai di bursa di papan development ya, papan pengembangan, karena memang masih dianggap little stock lah, katakan seperti itu. Ya, ya subsektornya di sub food and beverage ya, subsektor di food and beverage. Kemudian kita lihat di sini uh, untuk shareholdernya itu terbagi beberapa bagian ya teman-teman. Mayority di saham pengendali yaitu PT Berkah 8 Samudra sebesar 33,52%. Kemudian ini pribadi ya, ada beberapa pribadi 26,4, kemudian pribadi lagi 15,1 dan publik 24,8. Kemudian juga kita lihat memang kebanyakan setelah saham pengendali itu adalah pribadi ya. Ini yang berafiliasi dengan ikan tersebut. Oke, untuk selanjutnya kalau saham ini memang untuk dividen nggak ada, isu story juga belum update nampaknya. Dan kemudian terakhir trading info last di 136. Untuk harga close di tanggal kemarin ya, tanggal berapa? Tanggal 12 ya, hari Jumat. Sekarang tanggal 13 Maret 2021. Ya, oke teman-teman, kita akan bahas nanti saham ikan ini secara eh, fundamental juga, kemudian secara teknikal juga kita akan bahas. Kita akan cari celah apakah saham ini memang masih punya potensi ke depannya atau tidak, seperti yang kita bahas-bahas dalam apa namanya, dalam pembahasan saham-saham sebelumnya. Ya, kita masuk ke materi ya teman-teman. Saham cuan yaitu ikan PT Era Mandiri Cemerlang Tbk ya teman-teman. Kita lihat di sini masuk ke financial statement ya teman-teman. Kalau kita lihat finance statementnya memang masih cenderung kecil ya, secara transaksi juga ataupun secara aset juga, karena memang perusahaan ini memang terbilang perusahaan kecil. Ya, pertanyaannya kenapa kita berani untuk membuat analisa, dan saya pikir kita juga menarik untuk membuat analisa ini karena memang untuk ke saham-saham yang development, apalagi ya saham-saham berbasis aset kecil juga tidak mungkin dibahas oleh analis-analis yang memang sudah kompeten dalam bursa, yaitu dari apa namanya, anggota bursa sendiri atau dari sekuritas agak kecil untuk bisa menerangkan ataupun membahas saham seperti ikan ini. Makanya kita bersepakat juga bahwa ikan ini punya potensi yang perlu kita analisa ya. Analisa dalam arti bagaimana kedepannya saham ini, prospeknya seperti apa, dan kemudian memang kecenderungan saat ini seperti apa. Jadi kita akan bahas, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini, karena kita yakin saham ini tidak akan mungkin dibahas oleh apa namanya, sekuritas apa analis-analis yang sangat terkenal. Makanya kita bebas mengemukakan pendapat juga untuk bisa memberikan berbagai pandangan dan juga wawasan pada teman-teman. Ya, untuk disclaimer kita sampaikan juga sebelumnya di video sebelumnya bahwa kita memang disclaimer untuk analisa saham ini sebagai suatu pandangan. Jadi kembali kepada Anda
apakah ini suatu yang mesti Anda terapkan atau memang ini sebagai suatu ilmu pengetahuan. Makanya kita share untuk analisa seperti ini biar teman-teman juga tahu. Silahkan mendalami juga analisa ulang ataupun seperti apa ya, itu kembali ke Anda karena keputusan trading ataupun keputusan investasi memang sifatnya privasi. Oke ya teman-teman, kita langsung ke materi ya. Untuk ke saham ikan ini secara financial statement kita masuk ke neraca ya teman-teman. Secara aset juga kita lihat di sini kas dan setara kas, katakan di full year 1,8 miliar, di kuartal 3 itu 858. Piutang usaha juga nampaknya progres ya, walaupun memang turun dari kuartal 1 ke kuartal 3 dari 19 ke 14 miliar, tetapi pencapaian di 2019 piutang usaha juga 14,8. Sementara di kuartal 3 14,7. Artinya ini berkeyakinan bahwa piutang usaha juga akan menambah secara value ya di full year 2020. Dan ketika memang piutang usaha bertambah, maka memang chance untuk bisa mendapatkan sales dalam arti booking sales untuk full year ini akan lebih besar lagi karena memang ini sudah di atas 90% pencapaian di kuartal 3, sehingga diharapkan kas juga dapat meningkat sebagai suatu pendapatan dari pembayaran piutang usaha dari rekanan ya teman-teman. Nah harapannya pasti di full year ini akan meningkat piutang usaha, begitupun realisasinya ke pendapatan dari perusahaan ini. Oke. Kemudian ke persediaan teman-teman juga meningkat dari full year cuma 23,8 miliar secara value. Kuartal 3 justru meningkat 35 miliar ya teman-teman, sehingga secara aset ini naik ya. Secara aset overall di full year 95 miliar, di kuartal 3 133, walaupun memang kuartal 1 naik melonjak 135, ini turun sedikit ya 133 sampai kuartal 3. Ini mungkin disebabkan oleh memang situasi pandemi ya, karena memang perusahaan ini bergerak di perikanan dan juga memang sebagai salah satu perusahaan produk consumer juga memang sepertinya pengaruh COVID ini enggak terlalu besar, sehingga memang secara realisasi justru terjadi kenaikan selama masa pandemi ya di kuartal 3 berbanding dengan waktu yang normal tahun 2019. Oke, jadi aset naik ya teman-teman dari full year sampai kuartal 3 2020. Dari 95 ke 133 miliar. Oke, kita ke liability teman-teman. Liability di sini jangka pendek ya sekitar 54-an 53-54 miliar ya. Ini adalah hutang di bank, nampaknya lebih flat ya. Angkanya tidak terlalu naik turunnya, nggak terlalu tinggi ya, sekitar 53 miliar sampai kuartal 3 sisa saldo hutangnya. Kemudian utang usaha pihak ketiga itu sampai kuartal 4 naik menjadi 4,8 dari 3 miliar ya teman-teman, sehingga memang secara overall untuk liability ini 64 naik dari 62 2019. Jadi kenaikan liability terjadi di tahun 2020, tepatnya di kuartal 3 64 miliar, melewati apa yang terjadi sebagai utang usaha liability yang terjadi di 2019. Ini terjadi karena memang mau tidak mau perusahaan harus menambah modal kerjanya untuk bisa meningkatkan produksi. Karena memang kita terlihat di sini naiknya persediaan dan juga naiknya piutang usaha, tentu ini akan mendorong bagaimana perusahaan untuk bisa melakukan sell. Artinya penjualan yang meningkat memaksa perusahaan untuk bisa menambah modal kerjanya, yaitu dengan menambah fasilitas produksi. Dalam hal ini terbukti memang persediaan juga naik. Maka dari itu memang salah satu caranya yaitu menambah modal kerja ya teman-teman. Walaupun kita lihat di sini modal kerjanya yang lumayan gede ada di
jangka pendek, tetapi secara utang usaha juga naik ya di pihak ketiga dari 3 miliar ke 4,8 miliar. Jadi naik secara liability 62 miliar ke 64 miliar, ya sekitar 2 miliar ya, enggak terlalu besar lah saya pikir. Kemudian secara ekuitas ini kita lihat di sini saham beredar per lembarnya 833 juta lembar saham ya, atau sekitar 83 lot ya, 83 juta lot gitu maksud saya. Ya, teman-teman, sekitar 83 juta lot yang tercetak sampai dengan kuartal 3 2020. Nah, secara overall untuk ekuitasnya itu naik ya, teman-teman. Secara permodalan ini dari 33 miliar full year 2019 naik menjadi 68 miliar secara kuartal ketiga. Kenapa? Karena memang pada saat full year 2019 ini perusahaan masih belum listing ya, teman-teman. Tetapi di kuartal ke-1 2020 ini tepatnya di bulan Februari kuartal 1 terjadi listing, berarti terjadi penambahan jumlah saham ya, teman-teman. Jadi penambahan jumlah saham, tetapi kita lihat di sini total lembar sahamnya masih 833. Kalau nggak salah ini koreksi sekitar 500-an lembar saham ya yang terjadi di 2019 naik sekitar 300-an lembar saham, 300 juta lembar saham di kuartal 1 2020 pada saat listing. Jadi listingnya menambah jumlah saham beredar sekitar kira-kira 300-an juta lembar saham atau sekitar 30 juta lot ya, teman-teman. Maka dari itu memang ekuitasnya naik dari 33 ke 71. Kemudian kuartal 2 turun 68 miliar, kemudian kuartal 3 68,9, naik sedikit lagi. Oke ya, teman-teman. Jadi secara aset juga growth, kemudian liability juga growth, dan juga secara equity juga growth. Ini menandakan bahwa memang ada sirkulasi bisnis yang produktif dari perusahaan ini, dari yang namanya full year 2019 sebagai perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka pada saat kuartal 3 menjadi terjadi kenaikan di 2020, walaupun di saat tersebut adalah saat masa pandemi, sehingga ini menjadi suatu progres yang positif ya, teman-teman. Dikala memang perusahaan ini masih tertutup, sisi bisnisnya juga tidak terekspos, dalam arti tidak ada suatu suatu growth yang memang progres ya, dari sisi report ya, secara full year, secara tahunan juga masih kecil. Begitu naik listing ini terjadi memang ada juga penambahan modal dan juga penambahan utang, sehingga mau tidak mau perusahaan bergerak untuk bisa growth ya, terutama di aset ya, terjadi growth yang lumayan sangat tinggi ya pada saat memang terjadi listing, kemudian memberikan performance terbaik walaupun di masa pandemi di 2020. Oke, teman-teman. Jadi secara overall tadi secara aset juga positif, kemudian bagus, wajar dan sehat, kemudian liability juga terbilang masih terkontrol ini. Artinya total liability 64 miliar itu masih jauh di bawah, hampir 100%-nya di bawah total aset ya. Artinya 64 dibagi 133 miliar, katakan seperti itu. Ataupun memang secara ekuitas, rasio antara ekuitas dan liabilitas juga memang masih di atas ekuitas, masih di atas modal. Artinya liability yang tumbuh 64 miliar ini masih tercover oleh ekuitas sebesar 68 miliar, dan juga masih tercover sangat baik oleh secara aset ya, 133 miliar. Oke, teman-teman, kita lanjut ke profitability atau di financial statement di profit loss ya, teman-teman. Kita lihat pendapatan di 2019 ini 109 miliar ya, teman-teman. Kemudian bebannya total overall 103, jadi ada profit ya 6,6 miliar. Nah, pada saat listing masih profit 1,3 miliar dengan pendapatan 28 miliar. Kemudian turun
saat memasuki pandemi yang lebih dalam ini, minus 2,1 miliar, kemudian kuartal 3 juga minus lagi 1,3 miliar, artinya minusnya juga berkurang. Nah, kita lihat penyebab kuartal 2 terjadi minus itu karena memang kalau kita lihat memang untuk persediaan juga naik, artinya produksi juga stabil ya. Tapi untuk ke piutang usaha ini turun teman-teman, dari 19 miliar ke 9 miliar. Kemudian naik lagi di kuartal 3. Kemudian kita lihat juga ini untuk utang usaha juga turun hanya 862 juta dari 3,4 miliar. Jadi peralihan kuartal ke-1 ke kuartal 2 ini berpengaruh terhadap sisi pendapatan dari suatu perusahaan ini. Dengan begitu 35 miliar pendapatan dengan total beban 38 miliar, sehingga memang terjadi loss ya teman-teman. Nah, ini disebabkan karena memang ketidakmampuan dari suatu perusahaan ini untuk memberikan pendapatan yang melebihi daripada beban yang diemban oleh perusahaan. Tetapi kuartal 3 pun terjadi demikian, walaupun memang sudah menipis ya, dari 60 miliar pendapatan total bebannya 63 miliar, sehingga memang secara overall net laba sebelum pajak itu 1,3 miliar. Berbanding dengan tahun 2019 6,6 miliar, ini memang saat ini sampai kuartal 3 minus 1,3. Tetapi dengan tadi kita sampaikan bahwa memang terjadi lonjakan liability sebagai suatu bentuk penambahan modal kerja, kemudian persediaan juga naik dan juga piutang usaha naik ya teman-teman. Kita prediksi nanti di full year 2020 atau kuartal 4 2020 sebagai report, kita yakin dan kita beranalisa bahwa memang terjadi peningkatan dari sisi pendapatan di akhir tahun 2020. Cuman saat ini report yang kita punyai adalah report sampai kuartal ke-3 teman-teman. Sehingga begitu saat kuartal 3 masih minus 1,3. Tetapi untuk angka minus hanya 1,3 M ini untuk kuartal keempat full year 2020 kita berkeyakinan bahwa ini akan terjadi profit yang positif ya teman-teman. Kita prediksi setidaknya mendekati apa yang dilakukan dari pencapaian di 2019. Karena ini masa pandemi, tetapi ini akan bergerak ke area positif dari profit sekitar mungkin di atas 4 miliar ya, kalau kita prediksi dari net profit sebelum pajak di ikan ini untuk full year 2020 atau kuartal 4. Jadi ada progres peningkatan peningkatan pendapatan atau net profit ya selama kuartal on kuartal. Q on Q di 2020 terjadi peningkatan dari minus menjadi plus, tetapi untuk year on year antara 2019 dengan 2020 kita prediksi masih lebih kinerjanya positif di 2019 karena memang tahun 2019 secara full year juga tidak terganggu oleh adanya pandemi. Sedangkan 2020 ini terganggu secara pandemi dan hanya memang minus 1,3. Walaupun begitu, kita prediksi dengan kuatnya tadi piutang usaha, kemudian persediaannya juga tinggi. Sementara memang kebutuhan akan produk fishery ataupun yang ikan ini masih sangat tinggi di pasaran, sehingga memang kita prediksi sampai akhir tahun 2020 di mana terjadi kelangkaan produksi ikan, tetapi mereka punya persediaan, tentunya akan terjadi permintaan barang yang tinggi. Tentunya ini akan meningkatkan daripada harga ikan itu sendiri dan berujung pada peningkatan pendapatan dari perusahaan ini. Setidaknya paling dari full year 2020 kita prediksi mungkin di angka 4 miliaran, sehingga ini berada di zona positif untuk profit and loss ya untuk kuartal 3 di PT Ikan ini. Di kuartal 4, sorry. Nah, dengan begitu kita juga akan lihat di sini dari sisi
apa namanya, dari sisi rasio ya, dari sisi financial rasio kita lihat di sini bahwa memang secara full year 2019 untuk IPS memang belum ada harga yang terpatok di bursa ya, karena memang listingnya juga di kuartal 1 2020. Saat kuartal 1 ini untuk IPS-nya Rp2,08 per lembar saham ya, keuntungan yang bisa didistribusikan. Kemudian sampai dengan kuartal kedua, kuartal 3 juga minus karena pendapatan juga minus. Kemudian PER juga di kuartal 1 95 kali. Ini juga minus karena memang pendapatan juga minus. Kemudian kita langsung ke BVPS ya teman-teman. Book value per share ini untuk kuartal full di 2019 atau full year 2019 itu BVPS-nya adalah Rp40 ya per lembar saham. Kemudian Q1 86, 82, 83 saat kuartal ke hari ini itu tanggal 12 83. Jadi dengan harga 136 saat close kemarin itu tanggal 12 masih terjadi peningkatan 1,64 kali ya PBV yang terjadi pada perusahaan ikan ini, sehingga memang harga 136 ini kalau head to head dengan BVPS memang masih tinggi ya di atas BVPS, tetapi untuk pengali PBVS itu hanya 1,64 kali, artinya masih di bawah industri dan masih kecil. Artinya harapan ke depan potensi untuk peningkatan saham, baik itu adanya peningkatan dari modal, kemudian peningkatan dari sebaran saham, dan juga tentunya peningkatan pendapatan akan memberikan kinerja positif di kuartal per kuartal di tahun 2021 ini. Oke, secara DER juga di 2019 minus 186% ya, masih kecil sisanya mungkin. Setelah listing malah plus 87%, 87, 93 dan 93%. Artinya masih di bawah 1 kali untuk DER ini, debt equity ratio, sehingga memang sampai dengan kuartal 3 paling tidak masih di zona positif untuk DER-nya itu sendiri. Oke, dengan begitu bahwa memang perusahaan ini kalau kita lihat secara net profitnya juga memang masih sedikit, lembar saham yang beredar juga sedikit, sehingga memang PBV-nya juga BVPS-nya masih kecil di bawah angka 100. Pun begitu, harga yang sekarang 136 itu memang masih over 1,64 kali daripada PBV perusahaan ikan ini. Oke, teman-teman, itu beberapa hal yang kita bahas di sisi di sisi fundamental ya, teman-teman. Kita masuk ke chart ya. Dari sisi chart kita di sini secara tren kan memang di 2020 sampai Desember ini terjadi penurunan ya. Penurunan dalam arti situasi pandemi yang menghantui gitu ya. Artinya memang ada di situ PSBB perpanjangan ataupun PSBB mikro dan sebagainya, memang memaksa perusahaan ini turun lagi juga dengan performa yang masih minus saat itu ya di kuartal 3, sehingga memang pada saat Desember masuk ke Januari juga saham cenderung masih turun. Ini secara top high price teman-teman 488 high level yang terjadi pada saat setelah beberapa bulan mereka listing di bursa, sehingga harga tertinggi di gelombang pertama di first wave itu 488. Nah, ini saatnya turun ke angka yang dalam ya, lumayan di low Rp63 sih, terjadi pada sekitar bulan Maret, sehingga memang ini adalah rebound yang sangat lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat dari angka chart ini Rp63 naik sampai ke 100 berapa? Sekitar 100 ke 210-an. Kemudian turun perlahan dan di lock sampai ke angka 136 per kemarin tanggal 12. Nah, kita
kita sampaikan di sini artinya potensi untuk kenaikan harga saham ini atau gen daripada saham ini memang masih terbuka. Satu, karena memang harga sedang di bawah ataupun memang break up sedikit ya. Dan sekarang juga koreksi lagi selama 6 hari bursa kalau nggak salah berturut-turut di posisi ARB. Nah, ini kita berandai-andai dan juga memberikan pandangan bahwa memang ketika turun ataupun ARB berkali-kali ini ada sesuatu. Apa sesuatunya? Itu sesuatu mereka-mereka yang punya barang banyak itu menjual barang pada harga-harga lock ya, harga-harga ARB, sehingga memang diharapkan dengan harga murah seperti ini, walaupun memang 136 semakin mendekati BVPS di angka 83, tetapi ini adalah secara teknikal siklusnya sudah mulai terbentuk ya. Kita prediksi antara 7 hari ataupun 8 hari ARB mungkin akan terjadi sesuai hari bursa. Tetapi lepas selama 9 hari, 10 hari, kemudian 12 hari ke depan, ini kita prediksi terjadi break up lagi ke angka yang di atas 140-an 146 rupiah, sehingga memang akan terjadi bullish. Kenapa? Ini bisa didorong oleh memang rilis laporan di full year 2020. Nampaknya dan kita prediksi juga terjadi progres dan juga teritori positif daripada laporan keuangan saham ikan ini di full year 2019. Sehingga memang akan memaksa harga untuk bisa bergerak ke atas ya. Nanti kita akan berikan kisi-kisi tentang open dan juga target price-nya dan juga target cut loss-nya. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang memang kita berharap memberikan kritik, saran dan sebagainya, silahkan tinggalkan komen di bawah ya, di deskripsi, sehingga memang kita juga akan punya kesempatan untuk bisa membantu ataupun menjawab ataupun bertukar pikiran dengan teman-teman. Oke teman-teman, secara chart seperti itu kita lihat high-nya di 488, low-nya di 63, jadi masih ada sekitar 72,14% ya potensi ketika memang harga ikan ini bisa break up ke harga ketika saat dia dikerek untuk naik setelah IPO ya di 488. Nah, dengan begitu bahwa kita berharap terjadi HRB itu memberikan sinyal bahwa memang beberapa pihak juga pasti melakukan akumulasi ya, walaupun secara istilah di market belum tentu yang borong itu adalah bandar, tetapi pada saat memang sudah breakdown seperti ini, memang untuk kecenderungan naik sangat tinggi, walaupun biasanya mereka tidak terlalu jor-joran naiknya seperti yang terjadi di sekitar bulan Februari ya, akhir Februari sampai awal Maret, sehingga memang saham ini perlu melakukan cooling down ke bawah ke posisi kemarin 136. Kalau nggak salah ini hari ke-7 ya. Hari ke-6 apa hari ke-7 dari hari bursa di mana ikan ini di lock di ARB ya, teman-teman. Oke, itu untuk chat ya, teman-teman. Kita sampaikan masih ada potensi. Kemudian kita akan lihat broker buy stock ya, teman-teman. Broker buy stock di sini bahwa memang saat ini net buy-nya memang dipimpin oleh YP ya dengan 560.000 lot. Kemudian CC, PD, XC, KK, NI dan GR dan juga yang lain. Artinya di sini yang berperan dalam proses transaksi yang tradable di suatu saham yaitu saham ikan ini itu banyak dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh retail. Mau tidak mau YP, CC, PD dan NI ini dikatakan sebagai istilahnya tempat retail nongkrong. Nongkrong entah itu memang dalam konteks trading ataupun dalam konteks investasi. Tetapi yang pasti YP ini sangat berperan lumayan tinggi ya, yang mereka masih net buy sekitar 560.000 lot. Kemudian disusul oleh oleh CC ya, teman-teman, di sekitar 506.000 lot, kemudian PD 436 lot. Nah, ini
kita juga tidak berpikir apakah memang yang sudah net sale seperti AI dan IN yang net sale di atas 1.400.000 dan 1.800.000 adalah pemilik saham mayoritas ataupun yang memang masih pegang saham banyak hasil IPO. Ini kita nggak terlalu detail ke sana. Tetapi paling tidak untuk broker buy stock ini silahkan teman-teman bisa juga untuk saham ini dilakukan trading ataupun investasi. Tetapi yang pasti ketika YP, CC, PD, kemudian NI banyak bertransaksi di saham ini, bahwa memang ketertarikan daripada retail masih tinggi ya terhadap saham-saham yang sangat tricky atau penny stock seperti saham ikan ini. Kok ya teman-teman, untuk broker buy stock itu kita sampaikan bahwa saat ini memang image retail yang punya pengendali secara tradable dari transaksi saham ikan ini. Oke, kita ke stock by transaction ya. Artinya transaksi yang terjadi kira-kira 1 bulan kemarin ya. Ini kita tarik datanya dari 11 Februari sampai dengan tanggal 12 Maret kemarin ya, hari Jumat. Yang terjadi adalah memang sudah break up ya, sudah naik tinggi dari katakan 11 Februari di close 73, kemudian masuk ke akhir Februari ini turun ke 63, kemudian ke harga lumayan tinggi ke 192 rupiah ya, sebanyak 3 kali mereka melakukan arah ya teman-teman untuk saham ini. Tetapi begitu memang langsung koreksi dari 179 close-nya sampai 136, yaitu sebanyak berapa? 5 kali ARB. Nah, ini memungkinkan bahwa memang sirkulasi yang terjadi sebelum mereka naikin harga juga ada terjadi minus walaupun tidak lock dari sisi ARB. Nah, kita lihat value-nya memang masih sangat kecil ya, teman-teman. Dari tanggal 11 Februari, 15 Februari ini 1 miliaran, kemudian mereka naik saat harga itu naik ke 116, 156 dan 192 masing-masing. Transaksinya lumayan besar di atas 10 miliar, yaitu pada tanggal 2 Maret 34 miliar, 3 Maret 34 miliar, dan 4 Maret itu 155 miliar, sangat tinggi untuk transaksi. Kemarin tanggal 12 Maret itu juga lumayan tinggi, 41 miliar. Nah, yang buat kita agak bisa di follow atau di watchlist saham ini, salah satu indikasinya adalah memang gerakan daripada market maker, katakan seperti itu, udah mulai agak terbaca sih ya teman-teman retail. Artinya ketika terjadi lock ke ARB, yang terjadi dalam 3 hari lock itu di tanggal 8, 9, dan 10, transaksinya sangat kecil sekali, di bawah 1 miliar, 406 juta, 173 juta, kemudian terakhir 237 juta ya pada tanggal 10, dan naik kembali tanggal 12 Maret itu sebesar 41 miliar. Salah satu indikasinya mereka naik transaksinya menjadi 41 miliar. Ini di tanggal 12 Maret opennya di 136 ya. Kemudian lock close untuk ARB-nya di 136 atau 6-6,85%. Tetapi pada saat jam bursa, kalau nggak sekitar jam 10.15 pagi, itu harga melonjak naik ke 167. Tetapi berbalik turun untuk mereka lakukan net sell, parkir lagi di angka 136. Artinya, untuk teman-teman yang biasa trading harian ataupun intraday, bisa mengikuti saham ini ketika memang mereka market makernya naikin dulu harga walaupun turun lagi ke lock ARB seperti hari sebelumnya. Tapi paling tidak untuk teman-teman yang short trading ya, ini bisa juga sebagai suatu uh, apa namanya mengejar sesuatu yang kecil walaupun memang sangat singkat ya. Artinya memang Anda juga bisa juga join kemudian tutup close untuk ambil profit ya. Artinya pas pada saat open 136 melonjak ke 67 ini ada sekitar
31 poin ya yang ditransaksikan untuk ke hari kemarin tanggal 12, sehingga memang harga sempat melonjak ke 167 walaupun memang turun lagi ke 136 untuk ke lock. Nah, kita lihat ke foreign buy stock ya teman-teman, asing juga sangat sedikit ya. Ini terjadi juga hanya di beberapa hari saat mereka melambungkan 43 juta, 86 juta, kemudian net sell 129 juta, net buy juga 508 juta net buy, kemudian tanggal 5 Maret itu 228 juta yang terjadi. Artinya asing sangat kecil dan tidak berpengaruh signifikan ya terhadap sirkulasi transaksi saham ini. Nah, kita lihat untuk target trade plan-nya teman-teman. Untuk trade plan ikan ini kita coba secara teknikal untuk open di 124 sampai 146, untuk take profit 1 169 sampai 220, take profit 2 itu 220 sampai 330. Nah, teman-teman juga bisa cut loss nanti di 116 sampai 186. Kemudian cut loss 2-nya dari 186 sampai 63. Artinya 63 ini adalah angka low sebelum mereka naik pada saat di bulan sebelum gelombang kedua ya teman-teman, rebound gelombang pertama, ini gelombang kedua di sekitar bulan Maret, kemudian turun lagi di pertengahan Maret ya, beberapa hari, kemudian kita berharap nanti ada gelombang ketiga untuk rebound naik lagi di atas angka 200-an, harapannya seperti itu. Maka dari itu memang kita punya trade plan untuk bisa TP dan juga bisa cut loss daripada investasi ataupun trading di saham ini. Untuk teman-teman yang trading, pastinya akan lebih sempit lagi untuk memberikan TP dan juga cut loss. Silakan teman-teman untuk bisa memberikan gambaran sendiri ataupun memang gambaran semampu Anda untuk mencapai kerugian ya, untuk membuang kerugian, tetapi Anda juga punya hak untuk bisa mengambil profit di angka-angka tertentu. Oke teman-teman, sepertinya kita pembahasannya juga sangat singkat ya untuk saham ikan ini, tapi yang pasti bahwa saham ini masih punya potensi yang lumayan tinggi ya teman-teman, baik dari sisi chart kita di posisi terbawah, kemudian dari sisi fundamental juga saat ini setidaknya kuartal 1 itu minusnya hanya 1,3 miliar. Artinya dengan persediaan dan juga piutang secara report di full year 2020 nanti pasti akan terlewati, walaupun mungkin bisa menyamai pencapaian profit di 2019 sekitar 6 miliar. Kita prediksi juga bisa mendekati juga ke angka sekitar 4 sampai 5 miliar di full year 2020, sehingga memang begitu, walaupun memang progresnya nggak terlalu signifikan, tetapi berada di zona positif untuk profit adalah sesuatu yang wajar dari saham ini, karena memang tadi asetnya juga berkembang tumbuh, kemudian secara piutang dan juga persediaan ini besar dan juga progres ya secara angka, sehingga begitu harapannya di kuartal kedua dari 2021 sampai kuartal 3 2021 ini dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik dengan adanya vaksinasi massal nasional ini bisa memberikan atau menggeliat, sehingga konsumsi daripada kebutuhan ikan dan produk ikan atau makanan ikan atau sejenis hasil produksi ikan seperti filet dan lain-lain itu bisa berkembang dengan kebutuhan atau permintaan yang tinggi dengan adanya konsumsi dari masyarakat yang lumayan tinggi, sehingga diharapkan bisa mendorong daripada pendapatan perusahaan ini setidaknya di full year 2021. Kita memprediksi ataupun juga memberikan gambaran atau standar bahwa memang saham ikan ini bisa menjadi big bagger ataupun saham yang besar, setidaknya kita lihat potretnya di 2021 secara full year. Kalau saham ini sudah settle dari sisi profit, dikatakan di atas
rata-rata 10 miliar ya, karena kita juga lihat modalnya sekitar 60 miliaran. Dengan keuntungan katakan rata-rata 20 miliar, ini kita berharap akhir tahun 2021 terjadi, maka kedepannya next year di 2022 saham ini sudah bisa berpotensi harusnya bisa main di angka di atas 500-an kalau memang saham ini bisa memberikan kinerja yang positif dengan katakan rata-rata profitnya di atas 20 miliar, kemudian asetnya katakan sudah bisa naik di atas 200-an miliar ya teman-teman, sehingga memang begitu secara aset juga bisa menopang daripada bisnis as usual dari perusahaan ini untuk kemudian juga memberikan pendapatan yang growth dari saham ini setidaknya di 2021. Kita harap begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini tanggal 13 Maret 2021 ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa mempunyai pandangan sendiri ataupun memang dilaksanakan untuk dilakukan analisa ulang terhadap transaksi ataupun analisis teknikal ataupun fundamental dari saham ini. Itulah pandangan-pandangan kita tentang saham cuan ikan atau PT Era Mandiri Cemerlang. Semoga teman-teman apa yang kita sampaikan juga bermanfaat. Kemudian kita juga mohon dukungan untuk teman-teman bisa subscribe ya, dan juga memberikan share bagi teman-teman yang lain untuk bisa memberikan pandangan dan lain-lain. Nah, kritik dan saran silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memberikan respon secepatnya atas komen-komen teman-teman semua. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan untuk untuk pembahasan saham-saham berikutnya, baik itu saham cuan ataupun saham trading ya di channel kita. Terima kasih juga sudah memberikan waktu untuk bisa menonton video kita kali ini ya teman-teman. Mohon maaf atas segala penyampaian baik itu secara lisan ataupun data yang kita sampaikan di sini. Oke teman-teman, demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jaga diri baik-baik, tetap awasi aset Anda di bursa karena bursa memang sangat kejam. Jadi teman-teman mesti hati-hati dan juga very smart dan very careful untuk bisa melakukan pengelolaan investasi ataupun pengelolaan trading di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Kita jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.